Jadi begini ya, dari awal mulai persidangan sampai pada hari ini dalam pembelaan PH, di mana sangat jelas bahwa kasusnya Pak Stephen Tumilanto dibawa sampai ke ranah pengadilan itu sangat aneh ya, karena perbuatan daripada tindak ya pidana penipuan tidak terbukti di dalam persidangan, yang dimana dari semua jual beli tanah baik melalui Priscilia penjual, Pak Stephen penjual, itu ada hubungan kerjasama antara perantara Pak Stephen Tumilanto dengan juga Pak Stephen Mailangkai dan Ibu Priscilia. Itu ada kerjasama yang baik ya, yang dimana sebelum itu dijual itu sudah ada pembicaraan. Boleh saya kasih contoh kepada Pak Stephen Mailangkai, di mana tanahnya dijual ya 3,5 M, yang dimana dalam persetujuan bersama kerjasama yang baik di antara keduanya, bahwa Pak Stephen selaku penjual, Mailangkai jual 3 miliar. Tetapi Pak Stephen Tumilanto mengatakan, boleh Kak, ya bahasanya boleh Kak, ini di sidang ya, boleh Kak, saya jual 3,5 miliar. Dan kepada kakak ini, Stephen Mailangkai mengiyakan, boleh. Dan kemudian terjadilah pembayaran ya, pembayaran pertama 1 miliar ya. Dari hasil persetujuan itu bersama dibayarlah pertama 1 miliar. Jadi dibayarkan kepada penjual tanah Pak Stephen Mailangkai 500, dan 500 digunakan oleh Pak Stephen Tumilanto, yang dimana pada waktu itu persetujuan bersama ditanyakan kembali kepada Pak Stephen Mailangkai, Kak, boleh tidak saya ambil uangnya di depan ya 500, yang 500 saya mau transfer. Ada kesepakatan, dan kemudian ditransfer lagi yang kedua 1 miliar rupiah ya, melalui juga rekening Pak Stephen, langsung diserahkan kepada Pak Stephen Mailangkai selaku penjual tanah. Dan kemudian terjadi lagi pembayaran yang ketiga 1,5 miliar, dan itu langsung Ibu Ratu transfer kepada Pak Stephen Mailangkai selaku penjual tanah. Masih ada persetujuan 500 juta apabila tanah sudah selesai, 500 juta dilunasi. Itu tidak dilunasi oleh Ibu ya. Jadi di sini kami pertanyakan, siapa yang menipu ya? Sedangkan ini korban penjual belum dilunasi oleh Ibu Ratu. Berarti kan 500 ini belum selesai, dan anehnya kenapa surat balik tanah sudah ke Ibu Ratu. Nah, begitu juga oleh Ibu Priscilia, sangat jelas juga mereka ada hubungan kerjasama yang baik sehingga terjadilah transaksi di mana ada keuntungan ya. Jadi dari keuntungan ini dari penjual tidak ada masalah. Kok dari penjual tidak ada masalah? Harusnya yang jadi korban penjual, bukan pembeli. Ini aneh, malah pembeli yang melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan sampai saat ini masuk ke ranah pengadilan. Ini aneh. Jadi dari semua saksi-saksi yang dihadirkan, baik oleh saksi ya, saksi yang harusnya memberatkan terdakwa, akhirnya saksi meringankan terdakwa. Padahal ini terbalik ya, terbalik dengan apa yang disampaikan oleh saksi ya. Sekali lagi, oleh saksi yang harusnya memberatkan, satu contoh Ibu Priscilia harusnya memberatkan Pak Stephen, Ibu Stephen Pak Stephen Mailangkai harusnya memberatkan terdakwa. Ini tidak terjadi, malah dasar mereka memberikan kesaksian malah meringankan terdakwa. Jadi menjelaskan betul-betul terjadi seperti itu yang terjadi. Jadi mereka uraikan di persidangan. Jadi satu kali saya sampaikan juga bahwa yang berhubungan ini harusnya ya onslah, tapi dipaksakan ya, masuk ke ranah pengadilan. Entah karena apa, kami tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih. Noldi, izin Pak, nama lengkap dengan sebagai apa di sini? Kalau saya Noldi Johan Awi, Koordinator Advokasi Rakyat untuk Nusantara Indonesia Timur, dan juga sebagai Ketua LSM Minut Connection Kabupaten Minahasa Utara, dan juga sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Minahasa Utara.